Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Solihati SPD. Saya adalah guru akidah akhlak di MTSN 3 Jakarta Selatan dan peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Batu Sangkar, Provinsi Sumatera Barat dengan nomor induk mahasiswa 256010120466 dan nomor peserta PPG 694492011160. Saya akan mengambil video pembelajaran di kelas 98 MTSN 3 Negeri Jakarta Selatan dengan metode Based Learning atau PBL. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali di mata pelajaran akidah akhlak tentunya, ya, yang mana hari ini kita sudah mulai memasuki materi yang baru, yaitu bab 3 mengenai adab terhadap saudara, teman, dan juga tetangga. Betul. Nah, untuk bab 3 ini kan kita sudah kedua kalinya ya. Kemarin sudah sempat dibahas di pertemuan pertama mengenai bab 3 mengenai adab terhadap saudara, teman, dan tetangga. Nah, hari ini materinya masih sama dengan minggu lalu. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin dulu doa sebelum memulai pembelajaran. Silahkan kepada ketua kelas. Bersiap. Siap. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu lanjutkan dengan absen ya. Yang tadi bilang tadi. Afzal Farhat Huda. Hadir. Aisyah Dania. Hadir. Almay Hadi. Hadir. Anindya Kamila. Akfi Sandra Wimba. Hadir. Ataya Askar Daisani. Hadir. Azam Fakir Nazir. Hadir. Beni Kolbu Bestari. Dafasya Adnian. Hadir. Gita Agustina Ramadhani. Hadirah. Paras Haltim Aryatama. Hadir. Wapia Shifarani. Iza Friswi Putri Petria. Hanaya Gina Fista. Mirza Setia Pratama. Hadir. Muhammad Rafasya Ridwan. Hadir. Muhammad Abqari Faras Fakri. Hadir. Muhammad Fatan Fuadi. Hadir, Bu. Nafisa Anindya Kamal. Raya Zahwa Azrani. Hadir. Reza Raditya. Hadir. Salsabila Kaisah. Hadir. Sayyidah Latifah. Starasya Farel. Syabila Diva. Talita Ataya Zarita. Hadir. Zahra Husna Mukhtar. Zahrania Aska Faliha.
Zia Ivana Prayata. Zidan Milgi. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah. Hadir semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kalian meluruskan niat terlebih dahulu, ya. Niat menuntut ilmu menurut Syekh Al-Januzi dalam kitab Ta'alluq itu ada 4, ya. Mohon diikuti. Yuk, diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat menuntut ilmu. Niat menuntut ilmu. Satu. Berniat karena Allah Ta'ala. Berniat karena Allah Ta'ala. Dua. Menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan. Tiga. Niat mengamalkan ilmu. Niat mengamalkan ilmu. Yang keempat. Berniat menghidupkan agamanya Allah. Berniat menghidupkan agamanya Allah. Ya, karena pembelajaran agama akidah itu kan termasuk pendidikan agama Islam yang menjadi tujuan kita untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Oke, kita langsung saja. Untuk kali ini pembahasannya masih sama mengenai adab Islami terhadap saudara, kemudian teman dan juga tetangga. Nah, Ibu ingin kalian hari ini itu bisa memahami, bisa menguraikan, kemudian bisa menyimpulkan sampai terakhir kalian bisa melaksanakan bagaimana adab terhadap saudara, adab terhadap teman dan juga terhadap tetangga. Ya, karena memang goalsnya dari materi kita ini adalah di praktiknya. Apakah kalian bisa mempraktikkan adab ini atau tidak? Gitu. Kalau misalnya kalian bisa melaksanakan atau mengamalkan adab Islami ini, itu tandanya pembelajarannya berhasil atau ilmunya bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Apalagi mengenai adab. Masih ingat apa pengertian adab? Pengertian adab masih ingat gak? Adab. Ya, adab itu tata krama. Tata krama, tata cara bagaimana kita berperilaku gitu ya, yang benar tentunya sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dalam agama kita. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah adab terhadap saudara, teman dan juga tetangga. Penting nggak kira-kira beradab kepada teman, saudara dan juga tetangga? Kenapa penting? Agar capai kehidupan yang ya, memang tujuannya itu. Tujuannya adalah untuk terciptanya suatu kerukunan. Ya, terciptanya suatu kerukunan, maka diperlukannya adab Islami terhadap saudara, teman dan juga tetangga. Karena kita kamu udah belajar di ilmu sosial, IPS, menjadi pembelajar IPS, bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Apa artinya sosial? Makanya yang bergantung ya, butuh akan orang lain, nggak bisa hidup sendiri. Hatta kita jadi mayat pun, sampai kita nanti jadi jenazah, ya, sudah tidak ada ruh lagi di jasad kita, kita masih butuh orang lain. Apalagi kita masih hidup sekarang, ya, kita masih membutuhkan orang lain. Dan kita pada hakikatnya dalam kehidupan ini menjalankan dua hubungan. Ya, hubungan yang pertama adalah hablum minallah. Yang kedua hablum minannas. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah untuk membenahi, untuk memperbaiki hablum minannas kita. Begitu, agar terciptanya kerukunan, begitu ya. Nah, ini yang kemarin sudah sudah kalian dapatkan, ya, ada kisah terhadap saudara, teman dan tetangga, yang mana tiga kelompok orang ini adalah kelompok orang yang ada di sekitar kita, dan setiap hari kita pasti berinteraksi
berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka itu, entah sama yang saudara, entah sama teman atau dengan tetangga. Nah, bagaimana caranya kita berhubungan baik dengan ketiganya, yaitu dengan melaksanakannya adat Islam terhadap saudara ataupun saudara. Oke, masih ingat pengertian saudara apa? Iya, punya ikatan darah sama kita, punya garis keturunan yang sama dengan kita, itu saudara dalam arti yang sempit. Ya, kalau saudara dalam arti yang luas, gimana? Ya, seagama, seiman itu saudara kita. Segolongan, sesuku, setanah air, itu se-Indonesia itu saudara kita. Terus saudara seiman itu dimanapun umat muslim yang ada di dunia ini adalah saudara kita itu dalam arti yang luas. Tapi kita apalkan ada ini kepada yang terdekat terlebih dahulu, yaitu saudara yang saudara dulu, misalkan saudara kandung dulu, yang ada di rumah kita dulu, yang ada di lingkungan kita dulu, begitu ya. Kamu punya adik, nah itulah saudara. Kamu punya kakak, itu kamu nggak punya adik sama kakakmu, ya misalnya punya sepupu atau punya saudara dari saudaranya orang tuamu, itu juga masih katakan saudara. Kalau teman apa teman maksudnya? Orang yang kita kenal dan memiliki hubungan baik dengan yang kita kenal, punya hubungan baik dengan kita, yang bergaul dengan saudara kita, itulah teman. Kemudian kalau tetangga, orang yang bertempat tinggal berdekatan dengan rumah kita. Yang tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah kita. Dalam kitab Maisarul Quran dinyatakan tetangga itu adalah jaraknya 40 rumah dari segala arah. Jadi 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, kanan kiri kita itu masih tetangga. Ya, nah itu tentunya sangat penting buat kita pelajari. Nah, walaupun misalnya mungkin materi ini mungkin cukup mudah, tapi untuk prakteknya karena butuh praktek di kehidupan nyata. Sekali lagi ibu ingatkan, kamu di sini mungkin statusnya sebagai pelajar, siswa-siswi MTSN 3. Tapi begitu kamu pulang ke rumah, kamu itu bertambah statusnya menjadi masyarakat di mana tempat kamu tinggal. Nah, kamu harus bisa bertetangga yang baik, berteman yang baik, ya, bersaudara yang baik. Sebelum memulai ke inti pembelajaran kita, Ibu punya kuis terlebih dahulu. Tentunya ini berhubungan dengan adab Islami terhadap saudara, teman dan juga tetangga. Kalian cari antonim dari kata-kata yang ini. Antonim, tahu antonim? Lawan kata. Bisa gak? Bisa. Ada yang ketemu? Oke, yang dekat dulu, Raya, silakan. Yang mana Raya? Peduli antonim dari mengabaikan. Peduli antonim dari mengabaikan. Mana peduli? Oh, ini dia. Tuh ya. Oke, tar dulu. Ulangi. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Giza Frisly. Silaturahmi, yang mana nih silaturahmi ya? Oh, ini dia nih. Silaturahmi. Kok nggak mau ke klik ya? Oh, kali ya. Oh, iya betul. Nah, silaturahmi lawan katanya memutuskan tali persaudaraan. Berarti artinya silaturahmi adalah menjalin tali persaudaraan. Betul. Kemudian, silakan. Fatan. Memaafkan. Yang mana? Memaafkan. Oh, ini dia, memaafkan. Lawan kata atau antonim dari mendendam. Oke, memaafkan bagian dari adab juga ya. Kemudian Zahra. Sopan lawan katanya dari kasar. Sopan. Di bawahnya peduli. Nah, dari kasar. Oke. Sisa 3 kata lagi. Sabila deh. Senyum. Oh, ini dia.
Oh, mendatar semua ya, dari cemberut atau masam. Oke. Masih ada 3 lagi. Ya, silakan. Kamu doang. Rukun. Lawan kata dari bermusuhan. Yang mana rukunnya? Nih. Oke, rukun lawan katanya bermusuhan. Ibu mau nanti kalian membuat kelompok. Kita mau berdiskusi. Ibu sudah siapkan ada 6 artikel yang berhubungan dengan adab terhadap saudara, teman, dan juga tetangga. Nah, 6 artikel ini ada yang berisikan masalah adab yang bisa dikatakan kegagalan mengamalkan adab, ada juga keberhasilan dalam mengamalkan adab. Ya, jadi ceritanya tidak negatif selalu, ada juga yang positifnya. Nah, ibu mau satu kelas ini dibagi menjadi 6 kelompok. Biar adil pembagiannya pakai spin wheel aja ya. Sekarang silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, semuanya dengarkan terlebih dahulu. Ibu mau menjelaskan langkah-langkah diskusinya seperti apa. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu kisah, satu artikel, atau satu masalah, satu kasus ya, yang berbeda-beda tentunya. Ada yang positif kasusnya, ada juga yang negatif. Dalam arti dia berhasil atau tidaknya menjalankan adab gitu ya. Nah, kemudian nanti di halaman keduanya ya, ada 5 pertanyaan yang harus kalian diskusikan berhubungan dengan kasus yang di halaman pertama. Begitu. Setelah itu, setelah selesai berdiskusi, kalian tuliskan di sini, nanti di akhir kalian presentasikan atau komunikasikan di depan kelas, dan kelompok yang lain nanti yang mendengarkan boleh memberikan tanggapannya. Begitu, paham? Ada yang ingin ditanyakan terkait diskusinya? Enggak ya, oke. Ibu mau pembagian artikel ini secara random atau secara acak saja ya? Oke, silakan. Nah. Kurang nggak? Tadi siapa ini, kamu mana? Silakan, diskusikan. Ya, waktu diskusinya sudah habis, masih ada sisa waktu 15 menit ya. Kita gunakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tanggapan terhadap artikel yang kita dapat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Aku Tanita Ataya. Aku Salaisha Falizati Bega. Aku Aisyah Dania. Nah, jadi artikel ini tuh menceritakan, jadi di sebuah sekolah di Balikpapan, Kalimantan, ada laki-laki SMP, dia itu inisial S dan R. Nah, S itu melakukan pembulian terhadap R, kayak si S itu kayak menjambak, memukuli, menendang si R bersama kawan-kawannya nih. Nah, abis itu ternyata kenapa sih si S itu melakukan hal tersebut ke R? Karena ternyata awalnya itu si R itu sosok almarhumah Nina Carolina atau yang biasa disebut Bu Alpa dikenal baik oleh warga sekitar karena amal perbuatannya yang sering berbagi dan suka membantu. Tapi ada satu hal yang sangat berkesan yang dikenang amal baiknya, yaitu mewakafkan ambulan untuk masjid setempat dan juga mengizinkan lahan rumahnya untuk
rangkai kegiatan warga dan perayaan dan seperti perayaan 17 Agustus. Tapi ada satu hal yang belum terwujud, ada satu hal keinginan yang belum terwujud dari Polpa, yaitu ingin mengajak liburan keluarga dan tetangga terdekatnya untuk merayakan ulang tahun anak kembarnya dengan menggunakan bis. Sekian kesimpulan dari saya. Jelaskan hubungan pentingnya mengamalkan adab Islami terhadap saudara, teman, atau tetangga dengan cerita yang kalian dapat. Jika mereka tidak menjaga kebersamaan, maka mereka bisa terpecah belah. Untuk itu, mereka harus bekerja sama untuk mencapai kesuksesan bersama. Pertanyaan keempat, apakah cerita yang kalian dapat sudah sesuai dengan adab Islami terhadap saudara, teman, atau tetangga? Jelaskan. Sudah sesuai, karena tidak ada yang merasa paling hebat, yang lebih tua juga bisa menjadi cerminan bagi adik-adiknya. Pertanyaan kelima, bagaimana adab Islam yang tepat agar kerukunan tetap terjaga antara saudara, teman, atau tetangga? Yang pertama, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, mencintai saudara karena Allah SWT. Yang terakhir, menjaga silaturahmi dengan saudara. Dari pembelajaran yang kita lalui tadi ya, melalui studi kasus yang berhubungan dengan adab terhadap saudara, teman, dan juga tetangga, adakah yang mengalami kendala dalam pembelajaran tadi? Tidak. Adakah kendala apa yang kalian alami saat pembelajaran tadi? Nggak ada. Nggak ada, benar. Kalau tidak ada kendala, berarti kemudahannya apa yang didapat dari pembelajaran tadi? Hikmahnya deh, pembelajaran apa yang kalian dapat mengenai adab terhadap saudara, teman, atau tetangga melalui studi kasus yang tadi? Kenapa? Melatih kepekaan dalam masalah. Ada lagi? Melapang dada dalam Oke, melapang dada. Melapang dada ya intinya ketika menghadapi masalah. Ada lagi nggak? Menjaga hubungan baik dengan saudara, teman maupun tetangga. Ada lagi yang mau menanggapi? Ucapan terhadap sesama. Ya, menjaga perilaku dan ucapan terhadap sesama ya. Karena melalui studi kasus ini biar kalian itu bisa melihat realita yang terjadi, yang banyak terjadi di masyarakat kita yang berhubungan dengan saudara, teman, dan tetangga itu seperti apa ya. Jadi biar kalian juga belajar menyelesaikan masalah, itu sih intinya. Nah, kemudian pentingnya melakukan adab ya. Ibu harap dengan belajarnya kalian mengenai adab Islam terhadap saudara, teman, dan tetangga tidak sampai di kelas ini saja, melainkan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Di rumah sama saudaranya harus seperti apa, diamalin. Di sekolah sama temennya seperti apa juga harus diamalkan. Jadi jangan sampai di telinga masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya. Apalagi sesama teman nih, jangan saling ledekan lagi, jangan sampai ada seperti itu. Tidak saling menghina, kemudian saling membantu antar teman, saling perhatian gitu. Jangan sampai ucapan dan perilaku kita menyinggung atau menyakiti hati teman kita atau hati orang lain gitu sih ya. Jadi tetap terjalin kerukunan antara saudara, teman, juga tetangga. Oke, sampai di sini pembelajaran kita berakhir materi bab 3 ini. Kemudian ada oleh-oleh sedikit tugas ya. Tugasnya sama dengan kelas 9 yang lain karena kelas ini telat mendapatkan materinya. Jadi tugasnya praktik, mempraktekkan adab. Ya. Jadi tugasnya adalah mempraktikkan adab. Mempraktikkan adab terhadap saudara, teman, dan tetangga. Ini masing-masing satu ya. Kalian praktek secara langsung salah satu adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Masing-masing satu adab. Misalnya mau praktek apa nih kepada saudara, terus kepada temannya apa, kepada tetangganya apa. Kemudian jika sudah dipraktekkan, kalian dokumentasikan dalam bentuk foto.
kamu ngebantuin adekmu mengerjakan tugasnya. Nah, foto atau ngajarin adek yang ngaji dan lain sebagainya. Kemudian kepada teman silaturahim atau misalnya ada teman yang sakit kita jenguk, nah, itu juga bisa. Nah, didokumentasikan dalam bentuk foto, kemudian dideskripsikan, diceritakan apa yang dilakukan adabnya, kemudian hikmah yang didapat apa. Terus sesudah itu kumpulkan dalam bentuk print out melalui penanggung jawab mata pelajaran. Berarti di sini Zidan, Wilgi yang bertanggung jawab. Kalian kumpulkan nanti ke Zidan. Setelah lengkap semuanya terkumpul, kamu urutkan sesuai absen dan dijilid. Kalau perlu contohnya, nanti ibu akan perlihatkan contohnya dari kelas yang sudah mengirimkan. Paham? Ada yang tanya? Ke kamu, di print out ya, print out filenya. Jadi langsung dikumpulin ke si Willy. Gitu ya. Nanti boleh nanti dikirim di grup PJ aja ya. Nah, karena materi kita sudah berakhir, berarti nanti minggu depan kita tinggal assessment saja menilai kalian. Kenapa? Ada yang masih mau bertanya? Silakan. Arvin. Kamu begitu? Oke, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan penilaian harian atau asesmen harian. Bentuknya tertulis, ada soal PG dan juga ada soal esainya. Mohon dipelajari, tapi lebih banyak ke analisa ya, analisis. Oke, kalau sudah cukup, ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sama-sama pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah